Saya akhir-akhir ini tuh merasa insecure Bu sama diri saya. Bapak Tina merasa insecure dengan diri Bapak Tina. Kalau boleh tahu, hal apa sih yang membuat Bapak Tina itu insecure? Saya ngerasa orang lain itu lebih berkembang daripada saya, sedangkan saya masih stuck di sini-sini aja. Bapak Tina merasa insecure karena orang lain lebih berkembang daripada diri Bapak Tina. Gitu ya. Kalau boleh tahu itu berkembangnya dalam bidang apa, Pak? Dalam bidang apapun seperti bidang uh, pendidikan ataupun yang lain lah Bu. Jadi saya ngerasa kalau saya tuh stuck di tempat yang sama, sedangkan mereka tuh sudah berkembang. Bapak Tina merasa bahwa Bapak Tina masih stuck di tempat yang sama, padahal teman-teman Bapak Tina yang lain sudah berkembang gitu ya, Pak ya. Uh, dengan kata lain, Bapak Tina merasa ketinggalan ya dibanding teman-teman Bapak Tina. Oke, baik. Boleh Bapak Tina beri Ibu contoh, mungkin apa sih itu yang lebih spesifik lagi mengenai ke insecure Bapak Tina ini? Contohnya seperti teman saya, dia ahli di bidang akademik seperti mengikuti olimpiade sains dan sebagainya. Kalau dari diri Bapak Tina sendiri selama ini hal apa sih yang udah dicapai Bapak Tina? Menurut saya belum ada Bu, karena saya ngerasa saya tuh kayak nggak punya kemampuan. Gitu. Jadi Bapak Tina merasa bahwa diri Bapak Tina belum memiliki kemampuan sehingga Bapak Tina belum bisa mencapai hal-hal seperti yang teman Bapak Tina ini capai gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Dari pembicaraan kita sejauh ini dapat Ibu simpulkan bahwa Bapak Tina merasa insecure karena Bapak Tina merasa bahwa teman-teman Bapak Tina ini sudah memiliki banyak pencapaian, sudah berkembang, sementara Bapak Tina sendiri masih stuck di dalam situasi saat ini karena Bapak Tina merasa bahwa diri Bapak Tina ini belum memiliki kemampuan seperti teman-teman Bapak Tina. Begitu ya, Mbak? Baiklah, berdasarkan hasil observasi saya dalam mengamati proses konseling yang sudah dilakukan sebelumnya, menurut saya konselor ini sudah sangat baik dalam merespon isi permasalahan dari konseli. Konselor ini merespon berdasarkan urutan secara kronologis yang disampaikan oleh konseli. Kemudian konselor ini pun merespon berdasarkan sebab akibat yang diceritakan oleh konseli. Konselor juga memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi isi pembicaraan itu. Terlihat dari konselor yang selalu bertanya atau memastikan untuk memberikan respon kepada konseli apakah yang dia dengar itu sudah benar. Kemudian konselor ini sudah cukup baik dalam merespon perasaan yang disampaikan oleh konseli. Hanya saja menurut saya konselor ini kurang mengeksplorasi lebih dalam tentang perasaan terselubung dari konseli ini. Konselor juga sudah memberikan respon pada argumentasi logis yang disampaikan oleh konseli. Namun menurut saya konselor ini kurang dalam memberikan respon pada argumentasi tidak logis yang disampaikan atau yang dikemukakan oleh konseli ini sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.